Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Vanessa Siregar dari kelas MJ 504. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus dan penyelesaian sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Pada studi kasus Cyber Coffee, kita diminta untuk 1. Menganalisis kondisi saat ini, 2. Menganalisis perbandingan opsi, dan 3. Memilih rekomendasi manajerial yang tepat. Berikut penjelasannya. Berdasarkan kasus Cyber Coffee, perusahaan ingin menganalisis kinerja keuangan menggunakan pendekatan Cost Volume Profit atau CVP untuk mengetahui margin kontribusi, titik impas atau break-even point, laba operasi, serta mengevaluasi dua alternatif strategi manajerial, opsi A dan opsi B. Analisis CVP digunakan karena mampu menunjukkan hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba secara sistematis sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan manajerial yang rasional dan terukur. Berikut merupakan data dasar yang menjadi parameter utama analisis CVP Cyber Coffee. 1. Harga jual per unit senilai Rp30.000 per cup. 2. Biaya variabel per unit senilai Rp12.000 per cup. 3. Biaya tetap bulanan senilai Rp45 juta per bulan. Dan volume penjualan aktual sebesar 3.000 cup per bulan. Data ini menjadi fondasi utama dalam menghitung margin kontribusi, titik impas, dan laba operasi. 1. Menghitung margin kontribusi per unit dengan analisis kondisi saat ini, yakni menggunakan rumus harga jual dikurang biaya variabel, sehingga menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp18.000 yang menunjukkan bahwa setiap penjualan satu cup kopi memberikan kontribusi sebesar Rp18.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Kedua, menghitung rasio margin kontribusi dengan analisis kondisi saat ini, yakni menggunakan rumus margin kontribusi dibagi harga jual dikali 100%, sehingga menghasilkan rasio margin kontribusi sebesar 60%. Artinya, 60% dari setiap penjualan digunakan untuk penutup biaya tetap dan laba. Ketiga, menghitung break-even point atau titik impas dengan analisis kondisi saat ini. 1. BEP dalam unit menggunakan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit dengan hasil perhitungan 2.500 cup. Kedua, BEP dalam rupiah menggunakan rumus BEP unit dikali harga jual dengan hasil perhitungan Rp75 juta. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 2.500 cup atau sebesar Rp75 juta agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, menghitung laba operasi saat ini dengan menggunakan rumus total penjualan dikurang total biaya variabel dikurang biaya tetap dengan hasil perhitungan senilai Rp9 juta. Artinya, Cyber Coffee memperoleh laba sebesar Rp9 juta per bulan pada kondisi saat ini. Sehingga, hasil analisis kondisi saat ini menunjukkan satu nilai margin kontribusi senilai Rp18.000 per unit dengan rasio sebesar 60%. Artinya, setiap 60% dari penjualan berkontribusi menutup biaya tetap dan laba. Kedua, titik impas atau break-even point. Cyber Coffee perlu mencapai penjualan sebanyak 2.500 cup atau senilai Rp75 juta untuk tidak mengalami kerugian. 3. Laba operasi bulanan saat ini mencapai Rp9 juta berdasarkan volume penjualan 3.000 cup per bulan. Selanjutnya ialah analisis perbandingan opsi. Yang pertama, analisis opsi A dengan strategi efisiensi biaya tetap yang meliputi 1. Menurunkan biaya tetap sebesar Rp5 juta menjadi Rp40 juta. Kedua, meningkatkan biaya variabel per unit menjadi Rp14.000. Dari sini kita mendapat perhitungan atas margin kontribusi baru senilai Rp16.000, kemudian BEP unit sebanyak 2.500 cup dan laba senilai Rp8 juta. Dengan demikian, meskipun biaya tetap lebih rendah, efisiensi ini terkompensasi penuh oleh kenaikan biaya variabel. Akibatnya, margin kontribusi dan laba operasi menurun yang mengindikasikan penurunan profitabilitas secara keseluruhan. Kedua, analisis opsi B dengan strategi ekspansi penjualan. Dampak perubahan antara lain 1. Biaya tetap naik menjadi Rp60 juta. Kedua, volume penjualan naik menjadi 4.200 cup dan biaya variabel per unit tetap di angka Rp12.000. Dari analisis ini, kita mendapat perhitungan baru atas BEP unit yakni sebesar 3.334 cup dan laba senilai Rp15.600.000. Dengan demikian, peningkatan volume penjualan secara signifikan meningkatkan margin kontribusi total, sehingga laba perusahaan meningkat meskipun biaya tetap lebih tinggi.
Oleh karena itu, berdasarkan analisis cost volume profit atau CVP, kondisi awal perusahaan menghasilkan laba sebesar 9 juta rupiah per bulan. Opsi A menghasilkan laba sebesar 8 juta rupiah yang lebih rendah dari kondisi awal karena kenaikan biaya variabel menurunkan margin kontribusi. Sementara itu, opsi B menghasilkan laba sebesar 15.600.000 rupiah yang merupakan laba tertinggi karena adanya peningkatan volume penjualan sebesar 40%. Dengan demikian, strategi yang paling direkomendasikan adalah opsi B, yakni strategi ekspansi penjualan, karena memberikan keuntungan yang lebih besar, meningkatkan margin kontribusi total, dan memperkuat kinerja keuangan perusahaan secara jangka panjang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.